kami dari kelompok Japa ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Boy Permadi. Di sini kami beranggotakan 7 orang. Yang di ujung ada Bang. Perkenalkan, nama saya Reja Pratama. Saya Agus Irman TPT. Saya Nur Hafni, saya Dian Puspita, saya Lulus Ramadhani, saya Aisyah Ramadan Siregar. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dalam videonya. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan menjelaskan program Japa tentang mengurutkan nilai mahasiswa menggunakan 3 algoritma sorting, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Program ini dibuat untuk menerima input nilai mahasiswa lalu mengurutkan secara naik atau menurun. Selain menampilkan hasil pengurutannya, program juga menghitung jumlah perbandingan, perpindahan data, dan waktu eksekusi dari masing-masing algoritma. Nah, di awal program terdapat input array dan scanner. Array digunakan untuk membantu menampilkan array dan menyalin data array, sedangkan scanner digunakan untuk menerima input dan penggunaan melalui keyboard. Kemudian terdapat kelas utama bernama Student Grade Sorter. Semua fungsi program berada di dalam kelas ini. Tujuan utama program ini bukan hanya mengurutkan data, tetapi juga membandingkan performa 3 algoritma sorting berbeda. Jadi, penggunaan bisa melihat algoritma yang mana lebih efisien berdasarkan jumlah proses yang dilakukan. Oke, program ini juga memiliki validasi nilai agar hanya menerima angka dari 0 sampai 100. Jadi data yang dimasukkan lebih sama dari sesuai konteks nilai mahasiswa. Secara umum, alur program dimulai dari input jumlah mahasiswa, input nilai, validasi data, memilih mode scanning atau descending, menjalankan 3 algoritma sorting, lalu menampilkan hasil dari ringkasan performanya. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kelas result dan fungsi validasi. Di dalam program terdapat kelas kecil bernama result. Kelas ini digunakan untuk menyimpan hasil dari proses sorting. Isi dari kelas ini ada 4. Yang pertama, array, untuk menyimpan hasil data yang sudah diurutkan. Yang kedua ada comparison, untuk menghitung jumlah perbandingan. Yang ketiga ada movements, untuk menghitung perpindahan data. Dan yang keempat ada time, untuk menyimpan waktu eksekusi algoritma. Dengan adanya kelas ini, hasil dari setiap algoritma bisa disimpan dengan rapi dalam satu objek. Selanjutnya ada fungsi isValid. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai mahasiswa valid atau tidak. Program melakukan perulangan pada seluruh nilai di array menggunakan for each loop. Jika ada nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka fungsi langsung mengembalikan nilai false. Tetapi jika semua nilai berada dalam rentang yang benar, fungsi akan mengembalikan true. Bagian validasi ini penting karena mencegah data yang tidak sesuai masuk ke proses sorting. Tanpa validasi, program memang tetap bisa berjalan, tetapi hasilnya tidak realistis untuk data nilai mahasiswa. Jadi, bagian ini berfungsi menjaga kualitas dan keamanan data input. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, pada bagian ini saya akan menjelaskan algoritma bubble sort. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan 2 data yang bersebelahan, lalu menukarkannya jika urutannya salah. Program ini terdapat metode bubble sort yang menerima 2 parameter, array input dan boolean x untuk menentukan ascending atau descending. Pertama, program menyalin array asli menggunakan array copy. Ini dilakukan agar data asli tidak berubah. Kemudian terdapat
dua variabel, cons dan untuk menghitung perbandingan dan swaps untuk pertukaran data. Program menggunakan nested loop atau perulangan bersarang. Loop luar menentukan jumlah tahap sorting. Loop dalam membandingkan elemen satu persatu. Jika mode ascending dipilih, maka program mengecek apakah data kiri lebih besar daripada data kanan. Jika benar, kedua data ditukar menggunakan variabel sementara temp. Selain itu, terdapat variabel swap. Variabel ini digunakan sebagai optimasi. Jika dalam satu putaran tidak ada pertukaran data, berarti array sudah berturut dan looping. Hentikan lebih cepat menggunakan break. Setelah proses selesai, hasil sorting disimpan ke dalam objek result. Bubble search cukup mudah dipahami, tetapi untuk data besar, algoritma ini kurang efisien karena jumlah perbandingan cukup banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan algoritma selection sort. Selection sort bekerja dengan cara mencari elemen terbaik terlebih dahulu, lalu menempatkannya pada posisi yang sesuai. Pada mode ascending, algoritma mencari nilai terkecil, sedangkan pada mode descending, algoritma mencari nilai terbesar. Method dimulai dengan menyalin arrays copy of buka kurung input length. Kemudian program menggunakan dua looping. Loop pertama menentukan posisi yang sedang diproses for int I sama dengan 0 I kecil n kurang 1 I plus plus. Lalu program menyimpan indeks target. int target sama dengan I. Loop kedua digunakan untuk mencari nilai terbaik. For int j sama dengan I tambah 1 j kecil n j plus plus. Program membandingkan elemen a j kecil a target atau aj besar a target. Jika ditemukan nilai yang lebih sesuai, maka indeks target diperbarui. Setelah pencarian selesai, program melakukan swap jika diperlukan. Berbeda dari bubble sort yang sering melakukan pertukaran, selection sort biasanya hanya melakukan satu swap dalam setiap putaran. Karena itu jumlah movement pada selection sort sering lebih sedikit. Namun kekurangannya adalah jumlah comparisons tetap tinggi karena program tetap harus memeriksa semua data yang belum terurut. Selection sort cocok digunakan untuk memahami konsep pemilihan elemen minimum atau maksimum dalam array. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, pada bagian ini saya akan menjelaskan algoritma insertion sort. Nah, insertion sort ini bekerja seperti seseorang menyusun kartu secara manual. Nah, data diambil satu persatu lalu dimasukkan ke posisi yang benar. Nah, metode dimulai dari indeks ke-1. Nah, ini ada for in I sama dengan 1, I lebih kecil n, I plus plus. Nah, karena indeks pertama dianggap sudah terurut, lalu ke in k sama dengan ai digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses. Lalu in j sama dengan 1 dikurang 1 digunakan untuk membandingkan data sebelumnya. Program menggunakan while loop. Nah, di sini while j lebih besar sama dengan 0. Nah, jika data sebelumnya lebih besar dari k pada mode ascending, maka data digeser ke kanan. Lalu, nah, sini a j tambah 1 sama dengan aj. Nah, setiap pergeseran dihitung secara movement. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka loop berhenti dan k dimasukkan ke posisi yang benar. Kelebihan di insertion sort adalah cukup efisien untuk data kecil atau data yang hampir terurut. Karena jika data sudah hampir benar urutannya, jumlah pergeseran menjadi sedikit. Namun, jika data sangat acak, processing bisa menjadi lebih banyak. Nah, di akhir metode, hasil sorting dan statistik performa disimpan ke objek result. Nah, insertion sort sering dianggap lebih baik dibanding bubble sort pada data set kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang method print, ranking, dan main.
Metode Print Ranking digunakan untuk menampilkan ranking nilai mahasiswa. Program menyalin array hasil sorting ke array sementara. Ini digunakan agar data hasil tidak berubah saat proses ranking. Jika mode ascending dipilih, program mencari nilai terbesar untuk dijadikan rank pertama. Program melakukan looping dan mencari indeks maksimum. If tab I tab max index. Setelah ditampilkan, nilainya diubah menjadi -1 agar tidak dipilih lagi. Sedangkan pada mode descending, program mencari nilai terkecil lalu mengubahnya menjadi 101 setelah ditampilkan. Method ini membantu pengguna melihat urutan ranking secara lebih jelas. Selanjutnya pada method main, program dimulai dengan membuat objek scanner. Java scanner SC sama dengan new scanner system in. Program meminta input sejumlah mahasiswa. Kemudian pengguna memasukkan nilai satu persatu. Setelah data dimasukkan, program memanggil fungsi validasi. Jika ada nilai tidak valid, program menampilkan error. Nilai harus 0 sama dengan 100. Kurang 100. Lalu program dihentikan menggunakan return. Setelah itu pengguna memilih mode sorting, ascending atau descending. Program kemudian menjalankan double sort, selection sort, dan insertion sort. Hasil setiap algoritma disimpan ke variabel berbeda agar dapat dibandingkan. Pada bagian terakhir ini saya akan menjelaskan output dan kesimpulan dari program yang kami buat. Jadi di sini ada perintah untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Kita buat saja 5. Dan di sini selanjutnya memasukkan nilai mahasiswa mulai dari 0 sampai 100. Untuk mahasiswa 1 kita buat nilainya 77, mahasiswa 2 67, mahasiswa 3 87, dan mahasiswa yang keempat 54, dan mahasiswa yang kelima 90. Jadi di sini ada 2 mode, yaitu yang pertama ASC untuk menaik dan yang kedua ini DESC untuk menurun. Di sini saya memilih untuk ASC untuk menaik dengan ketik 1 untuk memilih. Dan kemudian di sini akan menampilkan ranking nilai mahasiswa. Tabel ini mempermudah penggunaan membandingkan performa ketiga algoritma. Kan dari hasil tersebut biasanya terlihat bahwa di sini ada bubble sort. Ia memiliki, kita pindahkan dulu. Jadi di bubble sort ini memiliki swap yang cukup banyak. Dan di selection sort ini memiliki swap yang lebih sedikit, sedangkan di insert sort lebih cepat untuk data kecil. Jadi walaupun ketiga algoritma ini menghasilkan urutan yang sama, cara kerja berbeda sehingga performa berbeda juga. Jadi jika data kita semakin besar, perbedaan performa akan semakin terasa. Jadi selain hasil sorting, program juga menampilkan statistik performa. Yang pertama di sini ada compression. Itu menunjukkan berapa kali data kita dibandingkan. Dan yang kedua ada movement untuk menunjukkan berapa kali data kita dipindahkan. Dan terakhir ada time. Ini menunjukkan waktu eksekusi algoritma dalam mikrodetik. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.